Shalom, salam damai sejahtera untuk sahabatku sekalian dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda diberkati lewat tayangan pada kesempatan kali ini, yang mana dalam kesempatan kali ini Kanuru akan membahas sebuah topik, yakni apakah orang Kristen pasti selamat? Lalu bagaimana dengan Muslim? Nah, ini yang kita akan lihat teman-teman. Karena apa? Karena kedua agama ini itu sampai hari ini, meskipun tidak ada keterkaitan secara langsung, tetapi di dalam perjalanan, dalam perkembangannya, Islam dan Kristen itu selalu penuh dengan polemik, teman-teman. Itu kita harus sadari. Maka penting untuk melihat topik ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita sekalian. Ya, dan untuk topik kali ini adalah khusus untuk kalangan sendiri, untuk kalangan Kristiani, meskipun nanti ada pembahasan terkait dengan apa yang dipahami oleh teman-teman Muslim, itu adalah sebagai versi pembanding begitu ya. Ya, saya berharap audionya cukup bagus sehingga dapat didengar dengan baik oleh sahabat Kanuru yang menyaksikan siaran kali ini. Nah, sekarang ini teman-teman, bahkan bukan hanya sekarang ini, ada begitu banyak pandangan dan hiruk-pikuk umat beragama di dunia yang begitu asik mencari kebenarannya masing-masing. Begitu asik sehingga mereka merasa harus melabrak pihak-pihak yang lain, yang malah sering itu berbuah balik menjadi menabrak diri sendiri. Sadar atau tidak sadar, itulah yang terjadi teman-teman. Muslim mengakui sebagai agama yang Islam sebagai agama yang benar, dan Muslim mengakui hal itu, meyakini hal itu. Kristen pun demikian, Hindu pun demikian, Buddha pun demikian, dan juga agama-agama yang lain. Masing-masing mengklaim bahwa mereka adalah agama yang paling benar. Ya. Namun khususnya dalam aspek mencari keselamatan yang abadi, kalau kita lihat sebenarnya ini hanya terbagi dalam dua mazhab, teman-teman. Hanya ada dua mazhab yang pertama atau golongan. Ya. Golongan yang pertama itu adalah golongan yang berdasarkan usaha masing-masing. Artinya umat itu harus berbuat kebajikan, berbuat kebaikan agar mereka dapat selamat dari siksa api neraka. Tetapi hasilnya moga-moga teman-teman, tidak ada kepastian begitu. Ya. Nah, lalu yang mazhab atau golongan yang kedua ini teman-teman, keselamatan itu adalah sepenuhnya berdasarkan kasih karunia Tuhan. Karena keselamatan itu didapatkan oleh karena karya dari Sang Mesias, atau dikenal juga sebagai juru selamat yang datang untuk menebus dosa dan menjadikan umat tebusan itu sebagai ciptaan yang baru. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita menyaksikan betapa teman-teman Muslim kita, kalau kita perhatikan, itu termasuk dalam golongan yang pertama. Makanya seruan-seruan dari agama ini adalah mereka menyerukan umatnya harus giat melakukan kegiatan-kegiatan ibadah Islamik sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah atau apa yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad. Mereka melihat diri dan perilaku sendiri sebagai aktor dan faktor untuk mencapai keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah sepenuhnya karena usaha dari orang itu, dari yang bersangkutan. Hanya dengan mengandalkan perbuatan dan prestasi diri itu yang menjadi pertimbangan. Kebajikan mereka itu menjadi lebih berat untuk mengofset atau menghapus perbuatan-perbuatan jahat di hari perhitungan atau dikenal sebagai Yaun al-Hisab. Jadi teman-teman Muslim berharap dengan kebaikan yang banyak, maka itu akan menghapus segala perbuatan yang jahat, yang tidak baik di hari perhitungan, di mana ada
hari di mana nanti dihitung amal perbuatan baiknya dan amal perbuatan buruknya. Hari penghakiman itu sendiri adalah peristiwa yang sangat dahsyat sehingga sampai Muhammad pun menangis ketika sempat ditanyai oleh Aisyah istrinya. Bagaimana keadaan hari kiamat itu? Kata Aisyah kepada Muhammad. Di saat itulah sangkakala ditiupkan dan semua manusia yang dimatikan akan dihidupkan lagi untuk dikumpulkan. Langit dan bumi akan terbelah, bintang-bintang akan padam, dan gunung-gunung akan berterbangan. Manusia yang dikumpulkan tidak satu pun di antara mereka yang saling mengenal. Sekalipun tadinya kita adalah sekeluarga, sedara, tapi kita nggak akan saling mengenal. Ini bisa dilihat dalam surah 23 ayat 101, teman-teman. Kecuali sendiri-sendiri, semuanya dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan, memikirkan dirinya sendiri, yang akan dibukakan catatan al-hayatnya tentang semua perbuatan amal maupun perbuatan yang borok, kefasikan. Dan Allah, bagaimanapun, ya, kata para ulama yang paling simpang siur adalah tetap akan menghakimi muslim sesuai dengan satu ayat hukumannya yang paling mukamat dan definitif dari seluruh Al-Quran setelah kalimat tauhid, sekaligus yang paling mengerikan. Nah, hari itu juga umat muslim akan dihakimi. Hal ini sudah dicatat di dalam surat 19 ayat 71, teman-teman. Kita coba lihat. Surah 19 ayat 71. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Dan ini saya dapat dari website milik Muslim sendiri. Surah 19 ayat 71. Itu bunyinya apa, teman-teman? Bahwa setiap Muslim adalah kemestian untuk masuk neraka. Dan ini adalah ayat yang banyak sekali ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para penafsir Muslim. Ya, satu sama lain itu berbeda, teman-teman. Dikatakan demikian di surah 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun darimu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ini dari King Fahad, dari Indonesian Islamic Affairs Ministry. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Menariknya, teman-teman, ketika saya membahas tentang ini, banyak teman-teman Muslim itu tidak tahu. Mereka tidak tahu tentang ayat ini. Saya sempat kaget juga. Waktu saya bilang, oi, mereka kan bilang sama saya, kamu itu adalah ahli neraka, kayu bakar neraka. Tenang saja, coy. Nanti sama-sama pun kita masuk ke sana. Aku bilang kan, wah, dia bilang enak aja katanya, kamu aja yang masuk. Tak tunjukin ayat ini. Wah, kaget dia. Masa iya katanya, masa iya saya harus masuk neraka? Nah, ini saya bingung juga. Mereka hafal Quran ini, katanya dihafal, jutaan orang dihafal katanya. Tapi mereka nggak tahu tentang ayat ini, teman-teman. Kenapa? Karena ya cuma hafal bahasa Arabnya. Jadi artinya mereka nggak tahu. Kita lihat dalam versi Inggris ya. And there is none of you except he will come to it. Siapa yang dimaksud to it? Yaitu neraka ya. This is upon you, Lord, and inevitability. Wah, ini kurang jujur di sini nih. Tidak dikasih apa ini penjelasan ini yang mendatangi apa begitu. Tapi ini ada footnote-nya di sini, teman-teman ya. Coba kita lihat footnote-nya, catatan kakinya. Oh, be exposed to it. However, the people of paradise will not be harmed thereby. Oh, ini tambahan catatan kakinya, teman-teman. Kelihatan ini ditambah-tambahin gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa meskipun orang-orang Muslim itu masuk ke neraka katanya, tapi mereka ini adalah orang-orang paradise, orang-orang Taman Eden, tidak akan celaka.
apa iya masuk neraka tidak celaka. Neraka itu kekal ya, itu surga juga kekal. Jadi kalau orang masuk ke neraka, ya bukan tempat tamasya, itu adalah tempat penghukuman teman-teman. Nah, tapi oke lah, itu pandangan dari teman-teman muslim kita harus hargai saja. Ya, oke. Nah, teman-teman, mari kita perhatikan baik-baik ayat tadi ya. Kita simak baik-baik ayat tadi, bahwa di sana penekanannya adalah, kalau teman-teman perhatikan, tidak ada seorang pun dari kamu. Ya, dalam kurung kalau surat itu ditujukan kepada Muhammad, maka tidak seorang pun daripadamu. Artinya dalam kurung Muhammad, itu adalah sebuah dekrit teman-teman. Sebuah dekrit dari Allah yang paling determinatif, yang sudah dimestikan terhadap Muhammad dan setiap pengikutnya untuk tidak lolos dari hukuman neraka. Semakin penekanan ayat ini dilembut-lembutkan, seseorang demi melegakan secuil hati yang gelisah, makin munafik dia jadinya, sehingga makin mutlak kepastian dia masuk neraka. Ya, penafsir-penafsir kita lihat tadi, catatan kaki itu mencoba untuk melembut-lembutkan dengan tambahan-tambahan bahwa itu ke sana tidak terjadi kecelakaan bagi mereka yang muslim. Jadi yang nanti yang mengalami kecelakaan atau mengalami penyiksaan di neraka adalah hanya orang-orang yang non muslim katanya. Enak aja ya. Nah, dan kita perhatikan juga ya. Kita perhatikan dalam surat 32 ayat 13. Surat 32 ayat 13 teman-teman. Asajda. Wah, gimana cara bacanya? Pelik kali ini. Lidah saya tidak cocok untuk lafalkan bahasa Arab kayaknya. Oke, kita lihat ya dalam surah kedua ayat 13. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Tetaplah perkataan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Ini adalah dekrit dari Tuhan teman-teman. Bahwa memang neraka itu dalam konsep umat muslim itu disediakan untuk mereka manusia dan jin teman-teman. Ya. Sementara kalau kita lihat dalam konsep Kristen, neraka itu tidak disiapkan untuk manusia. Neraka itu disiapkan untuk setan, untuk iblis. Nah, tapi di dalam konsep Islam kita lihat ayat ini, neraka itu adalah disiapkan untuk jin dan manusia. Dan inilah sebuah kemestian katanya ya. Kita perhatikan dalam, rupanya belum tampil. Oke, kita perhatikan di sini. Dalam versi Indonesian Islamic Affairs Ministry. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan dariku, pasti aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Ini pasti, ini sebuah dekrit ya, yang sudah ditetapkan ya, atau sudah apa istilahnya? Ya, sudah didetermine atau apa namanya? Pastikan, diputuskan oleh Tuhan bahwa neraka itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia secara bersama-sama teman-teman. Nah, ini sesungguhnya kalau dipahami oleh teman-teman muslim, mereka baca terjemahannya, mestinya ini meresahkan hati mereka. Karena tak ada pengantara, tak ada syafi'i di sini dalam konsep Islam. Mereka tidak ada pengantara atau syafi'i. Pada saat yang paling kritis, kita sedang berhadapan dengan hukum pendakwa yang tidak kenal ampun yang dilakukan oleh Allah dengan segenap laskar eksekutornya teman-teman. Ya.
Sekalipun dan siapapun mungkin yang mau diselamatkan oleh Allah kelak, itu hanyalah murni hipotetikal dan tetap tidak pernah dibatalkan dirinya yang telanjur dijebloskan duluan ke neraka. Dan tidak ada yang bisa memastikan berapa lama Allah SWT menghendakinya bergumul di dalam neraka. Sebab Allah mengazab siapapun yang dia kehendaki dan menyesatkan barang siapa yang dia kehendaki. Kan tidak pernah dituliskan dalam surat 19 ayat 71 tadi berapa lama seseorang itu ada di neraka. Hanya para penafsir yang berusaha memberikan penafsiran, beberapa mengatakan bahwa itu ketika dimasuki mereka yang muslim katanya itu nerakanya berubah menjadi dingin katanya. Tapi masalahnya adalah siapa yang pernah masuk ke sana sehingga dia tahu bahwa ketika masuk neraka itu berubah menjadi dingin hanya karena orang itu adalah seorang muslim. Ya. Nah, kita tahu juga dalam konsep Islam bahwa Allah itu dapat menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Ya. Nah, kita lihat dalam surat 17 ayat 54. Surat 17 ayat 54. Allah dapat menyesatkan siapa yang dikehendakinya, teman-teman. Kita lihat ya. Ini kita hanya baca saja kan, kita tidak memberikan penafsiran ini. Perhatikan di sini, Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Dia akan memberi rahmat kepadamu jika dia menghendaki, dan dia akan mengazabmu jika dia menghendaki, dan kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu, jika ia menghendaki, niscaya dia akan memberi rahmat kepadamu, dan jika dia menghendaki, pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidak mengutusmu, dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. Jadi Muhammad tidak diutus sebagai penjaga bagi orang-orang ini, karena Allah sudah memutuskan. Allah sudah memutuskan di sini siapa yang diberi rahmat. Teman-teman saya lihat ya. Ya. Siapa yang diberi rahmat? Jika Allah menghendaki, maka dia memberi rahmat. Dan juga jika Allah menghendaki, dia pasti mengazab. Pasti mengazab ini. Oh. Coba kita lihat dalam versi yang lain, teman-teman. Dalam surat 74:31. Surat 74:31. Bunyinya seperti apa? Ya, teman-teman. Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki tangan ini sebagai suatu perumpamaan, demikianlah Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan dia sendiri, dan sakar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Demikian Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah, ya untuk disesatkan ya itu hak prerogatif Tuhan. Ya, demikian juga siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk, maka itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Sudah diputuskan oleh Tuhan. Ini yang saya juga tanyakan begitu. Kita ini kan nggak percaya dengan Islam, kita nggak terima Muhammad sebagai nabi. Berarti kalau kita mengikuti bagian ini, kita ini adalah orang-orang disesatkan oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, kalau kita disesatkan oleh Tuhan secara sengaja, kenapa nanti pada hari kiamat kita dihakimi? Karena kita ini tersesat bukan karena kemauan kita.
Kita mau cari yang benar, kita mau cari Tuhan yang benar. Tapi masalahnya kita disesatkan oleh Tuhan. Kita dihukum pada hari kiamat nanti berdasarkan keputusan Tuhan yang menyesatkan kita. Ini nggak adil. Ini nggak adil, bro. Nggak adil ini. Ya, aku disesatkan kok bukan karena kemauan saya sendiri, tapi nanti saya dihukum. Nah, ini sungguh nggak adil ini. Nanti kalau benar nanti kita dihukum oleh Allah karena kita tersesat, teman-teman. Kita protes begitu. Iya kan? Kita protes, masa kita dihukum karena kita disesatkan oleh dia. Yang salah siapa? Yang salah berarti Tuhan, ya, bukan salah kita tersesat. Lebih dari itu, Allah dalam Al-Quran justru cenderung memustahilkan mereka yang telah tervonis masuk neraka untuk keluar lagi, seperti yang dinabobokan oleh dalam banyak hadis, ya. Sekali-kali Allah tidak berjanji untuk itu, melainkan ia berfirman dengan keras begitu. Dalam surah 2 ayat 80 dan 81. Coba kita lihat. Surah 2 ayat 80 dan 81. Surah Al-Baqarah. Nah, kalau selama ini para ustadz itu sering membaca Alkitab di masjid, nah, sekarang kita coba baca Al-Quran juga, teman-teman. Karena memang selama ini para pendeta kita tidak pernah baca Al-Quran di gereja, tidak pernah bahas Al-Quran, bahas Islam, bahas Nabi Muhammad di gereja. Jadi sekarang kita coba lihat ini. Ya, kita lihat dalam surah 2 ayat 80 dan 81, teman-teman. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkir janjinya, atau kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Kita lihat ayat 81. Bukan demikian, dalam kurung, yang benar barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, mereka kekal di dalamnya, teman-teman. Jadi masuk neraka itu kekal. Tidak ada itu masuk neraka lalu kemudian nanti keluar lagi. Neraka itu kekal, surga itu kekal. Maka siapa yang masuk ke sana, dia kekal selamanya. Ya. Nah, teman-teman, kita lihat. Di lain pihak, kita menyaksikan umat pengikut Tuhan Yesus, Yesus Kristus, justru bersukacita menyambut kedatangan hari penghakiman. Ya, kita justru menunggu hari penghakiman. Ini adalah hari yang kita nanti-nantikan. Kenapa? Karena pada hari tersebut, sekalipun kedahsyatan menggetarkan, namun hari penghakiman Tuhan menjanjikan bonus besar. Sebab yang dikuasakan kepada Elohim sebagai hakim agung adalah sosok yang teramat sangat dikenal oleh semua yang percaya, yaitu Sang Anak, Yesus Kristus sendiri. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka atau juru syafaat. Yohanes 5 ayat 22. Sekarang coba kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 22. Jadi kita nggak tahu dengan hari penghakiman, teman-teman. Justru kita menanti-nantikannya, teman-teman, ya. Ayat 22 berbunyi demikian. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Jadi pada hari itulah Kristus datang untuk menjadi hakim
Nah, bukankah hal ini juga diyakini oleh teman-teman Muslim? Ya, Yesus itu dikenal di dalam konsep Islam, dia adalah Isa Al-Masih yang datang sebagai Imam Mahdi. Dia datang sebagai hakim. Nah, sebagai hakim dia yang memutuskan, ya. Dia yang nanti akan memutuskan siapa yang uh, menerima hadiah, menerima upah, dan siapa menerima upah masuk surga, dan siapa yang menerima upah untuk masuk ke dalam api penyiksaan kekal. Jikalau kita menyadari bahwa manusia berdosa tidak mampu membebaskan dirinya sendiri agar selamat dari keadaan sakit dan susah payah, maka prestasi diri yang bagaimana yang memungkinkan kita memberi syafaat kepada orang lain untuk sebuah keselamatan kekal. Peran syafaat tidak bisa dilakukan oleh Muhammad yang juga tidak luput dari dosa. Ya, kita tidak pernah lihat di dalam konsep Islam bahwa Muhammad juga itu adalah syafaat, sebagaimana pemberi syafaat, sebagaimana kita pahami di dalam konsep Kristen. Dalam surah 47 ayat 19 kita lihat teman-teman, surah 47 ayat 19. Apa yang dikatakan di sana? Dalam surah Muhammad, surah 47 ayat 19. Maka, mana ini? Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan dalam kurung yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan dari dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Jadi kita lihat dalam surah ini adalah Muhammad diperintahkan juga untuk memohon ampun, ya, memohon ampun atas dosa-dosanya. Mohonlah ampunan atas dosamu. Ini dan atas dosa orang-orang mukmin. Muhammad diperintahkan untuk memohon ampun. Tapi makanya saya heran teman-teman Muslim, mereka mengatakan bahwa Nabi itu adalah dijaga oleh Tuhan untuk tidak berdosa. Nah, itu sumber kalimat itu didapat dari mana? Ada nggak dalilnya dari Al-Quran? Benarkah Muhammad itu dijaga oleh Allah sehingga tidak berbuat dosa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus kita tanyakan, ya. Dan kenapa ada ayat ini perintah untuk Muhammad memohon ampun atas dosa-dosanya dan atas dosa orang-orang mukmin? Nah, katanya orang mukmin, tetapi disebut mereka punya dosa. Ini juga saya bertanya-tanya juga terkait dengan hal ini. Ya. Nah, itu pernah diakui kepada anak gadisnya Fatimah. Muhammad sendiri pernah mengakui kepada anak gadisnya, ya, bahwa dia juga tidak memastikan dirinya dapat selamat. Syafaat hanya bisa dilakukan oleh sosok kudus tanpa noda. Kalau kita lihat dalam konsep Kristen, teman-teman, ya, syafaat itu adalah dilakukan oleh dia yang tanpa noda. Nah, coba kita lihat dalam surah 19 ayat 19. Siapa yang tanpa noda itu, teman-teman? Surah 19, surah Maryam, ayat 19. Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah orang utusan Tuhanmu untuk memberi seorang laki-laki yang suci. Jadi, dalam konsep Islam, Yesus itu suci, Isa itu suci. Ralat, ya. Isa itu suci. Dia adalah seorang yang suci. Ini menarik sekali, ya. Ini sebuah predikat yang luar biasa diberikan kepada Isa. Dan hanya dia yang saya perhatikan dalam Quran yang disebut sebagai laki-laki yang suci. Dan tidak pernah kita lihat dalam catatan Quran bahwa Isa itu berdosa atau Isa itu diperintahkan untuk memohon ampun atas dosa-dosanya. Ya. Dia disebut anak laki-laki yang suci. Apa yang suci itu? Suci itu saleh, kudus,
Tidak ada label ini disahkan kepada nabi-nabi yang lain dalam konsep Islam, teman-teman. Ini menarik sekali ya, kalau kita baca dalam bagian ini. Dan hal ini konsekuensi sesuai dengan pernyataan Muhammad tentang penandaan setan terhadap segenap manusia dengan pengecualian Maryam dan putranya. Ya, Muhammad sendiri mengkonfirmasi bahwa semua makhluk, semua manusia di dunia ini itu sudah disentuh oleh setan. Dan hanya Isa putra Maryam itu yang tidak disentuh oleh setan, kata Muhammad dalam hadis Bukhari 1493. Bunyi demikian, setiap anak Adam yang lahir disentuh oleh setan di saat kelahirannya. Lalu ia mekik menangis karenanya selain Maryam dan anaknya. Jadi ada dua ini yang tidak disentuh oleh setan ini, Maryam dan anaknya. Ini adalah pernyataan dari Muhammad sendiri, hadis Bukhari 1493. Al-Masih lah yang menjanjikan penyertanya yang unik dan yang tak berkesudahan. Ketahuilah, kata dalam Matius 28 ayat 20 teman-teman, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Al-Masih itu adalah anak Elohim. Dia adalah Syafi'i Agung dan juru selamat bagi setiap orang percaya yang mengandalkan Al-Masih. Dan untuk itu kembali ia ditandai disaksikan dengan cahaya, ya. Ketika malaikat datang, ia menandai 3 kali berturut-turut. Ketika malaikat berkata kepada Yusuf dan Maria dan para gembala, malaikat itu berkata, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini perkataan malaikat, teman-teman. Gabriel yang berkata demikian. Ya, 600 tahun kalau kita mundur sebelum Islam muncul. Gabriel berkata kepada Yusuf, Maria dan para gembala bahwa yang lahir itu dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia adalah juru selamat. Maka Maria mendapat Gabriel adalah, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dalam arti nama Yesus sendiri, kita melihat bahwa Yahweh itu adalah penolong. Tuhanlah penolong, Tuhanlah juru selamat. Ya. Dia harus diberi nama Yesus, anak Elohim yang maha tinggi. Ia disebut kudus. Kalau kita lihat dalam versi Quran tadi, Isa Al-Masih itu disebut suci. Nah, jauh sebelum itu Alkitab sudah mencatat bahwa Yesus itu adalah kudus, meskipun di dalam beberapa bagian kita tidak setuju dengan apa yang dicatatkan tentang Isa Al-Masih, tetapi kita lihat dalam hal ini ada kesamaan bahwa dia sama-sama disebut kudus. Ya. Dan ketika berkata kepada para gembala juga berkata, hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu dicatat dalam Matius 1:21, Lukas 1:31 sampai 35 dan Lukas 2 ayat 11. Berulang-ulang Alkitab mencatat malaikat Gabriel mengkonfirmasi, mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan, ya. Dia adalah Kristus. Tetapi 600 tahun kemudian muncul sebuah kitab, sebuah wahyu yang baru di Arab dan apa maksudnya? Dan tidak mengakui apa yang disampaikan oleh Gabriel di Israel, di Yerusalem. Ini aneh sekali. Apakah ini adalah dua malaikat yang sama, teman-teman? Perlu kita tanyakan. Apakah ini adalah dua Jibril yang sama yang datang kepada Maria, kepada Yusuf, kepada para gembala? Apakah itu adalah malaikat juga yang sama yang datang kepada Muhammad di Gua Hira? Yohanes juga bersaksi 2 kali berturut-turut kepada murid-muridnya. Manakala kita berkata dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Ya, dalam kurung, dia ini adalah kurban demi menyelamatkan orang berdosa.
dan ia melengkapkan lagi, ia inilah anak Elohim, kata Yohanes, ya. Yohanes 1 ayat 29 dan dan ayat 34 dan 36. Dan Bapamu Elohim sendiri menggelegarkan proklamasi kepada sebanyak 2 kali langsung dari surga terhadap sang anak. Manakala ketika kita lihat dalam Matius 17 ayat 5. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah berkenan, dengarkanlah dia. Itu perkataan Elohim sendiri. Dan Matius 3 ayat 17, teman-teman. Nah, ini harapan saya bagi teman-teman muslim, agar mereka perlu mempertanyakan kembali, ya, apa saja yang menyaksikan kenabian dan kesyafian Muhammad. Teman-teman muslim harus bertanya tentang hal itu. Kalau kita bertanya tentang hal ini terhadap Tuhan Yesus, banyak yang menjadi saksi, ya. Para gembala, Maria, termasuk Yusuf, Elizabeth, Zakaria, itu adalah saksi-saksi, ya. Nah, kalau kita tanya kepada teman-teman muslim, siapa saksi mata yang mengangkat Muhammad, yang turut memperhatikan, menyaksikan manakala berjumpa dengan Jibril, sebagai momen mana ia ditunjuk sebagai nabi? Tidak ada saksi mata, teman-teman. Tidak ada saksi mata. Nah, kalau Gabriel menjumpai para gembala, menjumpai Maria dan Yusuf, itu secara berbeda-beda. Itu sudah memenuhi syarat agar pesan itu kita bisa terima. Karena ada 3 golongan yang menyaksikan deklarasi bahwa Yesus itu adalah datang untuk menyelamatkan umat kepunyaannya. Nah, bagaimana dengan Muhammad? Tak ada satupun yang turut menyaksikan bagaimana Muhammad berkomunikasi dengan Jibril. Ya. Nah, itulah bukti bagi semesta alam yang sesungguhnya juga disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Nah, teman-teman, kita perhatikan di bagian lainnya. Kalau kita perhatikan apa yang dicatat di dalam Al-Quran, justru mempelesatkan jati diri Isa Al-Masih dari unsur-unsur keilahiannya dengan tanpa alasan dan otoritas dari siapapun. Ya, wahyu yang turun 6 abad kemudian itu menggantikan nama Yahweh, menggantikan nama Yesus, menggantikan Roh Kudus yang ilahi menjadi Allah, Isa, dan Jibril. Karena konsep teman-teman muslim bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril, kata. Ini berubah total 6 abad kemudian. Padahal nama Yahweh, Yesus, Roh Kudus, Ruach HaKodes, itu sudah familiar, itu sudah patut diakui oleh orang Yahudi, orang Kristen. Tapi 6 abad kemudian muncullah sebuah pernyataan yang baru, bahwa yang dipakai adalah Allah, Isa, dan Jibril. Dan ini tidak juntrung orientasi dan makna dirinya, ya. Padahal nama Yahweh disebutkan sebanyak 6.826 kali di Perjanjian Lama. Dan nama Yesus sebanyak 975 kali disebutkan di Perjanjian Baru. Kedua nama ini mempunyai makna yang inheren, satu sama lain terkait, yang bersifat ilahi. Tetapi apa artinya dari nama Isa? Sampai hari ini teman-teman muslim tidak dapat memberikan jawaban arti nama Isa itu apa. Mereka meraba-raba untuk memberikan arti nama Isa. Tapi tidak ada. Berbeda dengan nama Yesus, teman-teman. Yesus dalam Alkitab itu ada artinya. Malaikat Gabriel memberitahu artinya dari nama Yesus. Ya. Siapa yang lancang mengganti ini, kini menjadi nama dengan pepesan kosong. Ya. Tidaklah itu suatu hujatan kepada yang empunya nama, teman-teman. Kalau kita perhatikan, ya. Makanya kalau kita bicara penghujatan, di dalam Al-Quran itu kita lihat ini, nama Tuhannya orang Israel yang disembah oleh nabi-nabi di dalam Israel, itu diganti di dalam Al-Quran.
Bagaimana dengan Roh Kudus yang sejak awal penciptaan diketahui sebagai aslinya adalah Roh Tuhan, Ruach HaKodes. Ya, kita lihat dalam kitab Kejadian dan seterusnya. Tiba-tiba 6 abad kemudian, di abad ke-6 maksud saya, namanya dialihkan menjadi pribadi itu dialihkan menjadi makhluk bernama Jibril. Ini sungguh ajaib, teman-teman. Sungguh ajaib. Apa yang memberi hak? Tidak ada nabi-nabi yang bicara tentang kedatangan nabi yang datang dari Arab. Tidak ada. Semua nabi-nabi yang lain itu selalu ada yang mengkonfirmasi kedatangan mereka. Iya, ada Elisa, ada Elia. Di zaman saya ada Yeremia, ya. Ada nabi-nabi lain yang turut mengkonfirmasi. Tapi Muhammad yang muncul di tanah Arab tidak ada mengkonfirmasi mengenai kenabiannya. Ya. Dan Muhammad masih terus mengosongkan makna terdalam dari Al-Masih. Sampai sekarang juga kita tidak tahu arti Al-Masih itu apa. Walaupun itu disebut sampai sebanyak 11 kali dalam Al-Quran, yaitu Al-Masih, namun tidak diberi deskripsi mengenai arti Al-Masih itu apa. Dan yang paling kasat mata ialah sama sekali tidak berani menyinggung kuasa Yesus dalam mengusir setan yang mutawatir dipercakapkan oleh semua orang Israel di zaman Yesus. Al-Quran tidak mencatat itu. Dia hanya mencatat perihal Yesus membuat burung dari tanah liat, menyembuhkan orang yang sakit lepra. Ya. Muhammad menerima banyak sekali wahyu masalah setan dan jin di dalam Al-Quran dan selalu minta perlindungan atasnya. Dia sangat was-was dan sensitif terhadap roh jahat dan sihir seperti yang tampak dalam banyak hadis dan sejarah Nabi. Tetapi ketika mengakui mujizat-mujizat Isa yang dahsyat, Al-Quran tidak menuliskan mengenai kuasa Isa di dalam mengusir setan, ya, dan mengusir iblis. Ini semua bukan kebetulan, ya, melainkan bagian ya. Ini luar biasa, teman-teman. Dalam catatan Quran tidak mencatat perihal Yesus mengusir setan atau Isa mengusir setan dalam konsep Islam. Ya. Dan satu lagi yang dikosongkan oleh Muhammad adalah bukan hanya perihal Al-Masih tadi, tapi juga kuasa dari Yesus untuk mengampuni dosa manusia. Itu tidak dicatat di dalam Al-Quran, teman-teman. Padahal kalau kita baca Alkitab, berulang kali Yesus itu mengampuni dosa manusia. Seorang perempuan datang, ya, mencari kesembuhan. Dia berkata, hari ini aku katakan dosamu telah diampuni. Orang buta berkata, hari ini dosamu diampuni. Tapi luar biasanya adalah dalam Al-Quran tidak pernah mencatat hal ini. Ada dua hal itu ya, yang kita lihat. Pertama, kuasa Yesus untuk mengusir setan itu tidak dicatat. Kuasa Yesus untuk mengampuni dosa manusia juga tidak dicatat di dalam Al-Quran. Padahal itu adalah sudah dicatat, sudah diakui, sudah disaksikan oleh saksi mata para penulis kitab Injil. Ya, Yesus didakwa oleh semua ahli Taurat dan Farisi sebagai penghujat Elohim karena mengklaim diri mampu melakukan apa yang hanya Tuhan sanggup lakukan. Yesus berkata kepada seorang yang lumpuh, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia telah menghujat Elohim. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Elohim sendiri? Markus 2 ayat 5 dan 7. Ini protes dari ahli Taurat, orang Farisi, teman-teman. Namun kalau kita dalam catatan Quran, ya, itu mengosongkan kemampuan Yesus dalam kemampuan Isa dalam mengampuni dosa. Adalah juru selamat yang menyelamatkan pendosa dari dunia, itu tidak dicatat di dalam Al-Quran, teman-teman. Ini menarik sekali ya, menarik sekali. Padahal di dalam kitab maupun di Al-Quran kalau perhatikan dengan baik, ya, Yesus bukan sekedar nabi yang pelihat atau pemberi peringatan. Ia dinyatakan sebagai yang terkemuka di dunia dan di dalam akhirat. Memiliki kuasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan.
Yesus hanya juru selamat jikalau ia betul-betul kuasa menyelamatkan dan bukan hanya memberitahukan umat cara-cara agar selamat seperti yang dilakukan oleh para nabi lainnya. Dia harus berkuasa untuk mengalahkan setan dan cengkeraman dosa yang dililitkan pada manusia. Dan Yesus membuktikan keduanya, bahkan semuanya. Sebagaimana kita lihat dalam catatan kitab Injil. Menulis demikian, yaitu Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Itu tidak dicatat di dalam Al-Quran, teman-teman. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, yaitu Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Dan diikuti dengan pembuktian mujizat-mujizat yang dilakukan ketika ia mengampuni dosa manusia. Ini pun tidak dicatat di dalam Al-Quran, teman-teman. Yesus juga berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini selaras kalau kita perhatikan dalam catatan Quran, bahwa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini dua persamaan yang kelihatannya ada kemiripan begitu. Hanya di beberapa bagian itu disangkali, teman-teman. Ya. Dengan Yesus sebagai penyelamat, tentu saja para pengikutnya tidak akan gelisah dan panik. Kita tidak gelisah dan panik di hari penghakiman. Kenapa? Karena kita percaya Yesus itu adalah penyelamat. Dia adalah juru selamat. Justru hari penghakiman kita akan nantikan. Kita tidak akan takut dengan hal itu. Ya, karena Sang Mesias, Anak Elohim, Juru Selamat, yang lalu menggembalakan dan mampu menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya, selama 2000 tahun yang lalu kita sudah lihat ya. Bukankah kedatangan Yesus telah diumpamakan secara alegoris oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai peristiwa menyongsong kedatangan mempelai laki-laki oleh para mempelai wanita, yaitu jemaatnya. Ini bicara tentang sukacita, teman-teman. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus datang sebagai mempelai laki-laki, sambut mempelai itu ada sukacita. Dan kita tidak pernah takut, tidak pernah ada kegentaran, kerisauan, manakala ketika Kristus datang. Berbeda dalam konsep teman-teman Muslim di hari penghakiman. Mereka penuh dengan ketakutan, karena pada hari itulah Tuhan akan menimbang amal baik dan amal perbuatan buruk. Bukan hanya itu saja. Di hari itu juga lah, teman-teman Muslim itu akan masuk ke neraka dulu sebagai sebuah kemestian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Injil memberi sukacita kepada Yesus yang datang hingga kepergiannya dari dunia ini. Injil juga dipercaya oleh teman-teman Muslim sebagai kabar baik. Meskipun kalau kita tanya arti Injil itu apa, mereka tidak tahu. Ya. Seharusnya baik secara universal untuk seluruh umat manusia, tetapi agaknya banyak Muslim tidak pernah mempertanyakan di mana kabar baiknya untuk saya. Dari kacamata Islam, Injil atau Injil manapun atau Injil Islamik, ya, sungguh tidak ada yang mendatangkan kabar baik yang bermanfaat kecuali kabar mudarat kepada kemanusiaan. Sebab bagaimanapun Injil Islamik asli dari Allah surgawi dianggap telah terhilang dan terkorupsi oleh para pendeta, para rabi, ya, dalam kefatalan tidak bisa ditemukan maupun direstorasi lagi. Ini luar biasa sekali ya. Katanya ada Injil yang diberikan kepada Isa. Sebelum dia lahir, Injil itu sudah diberikan kepadanya. Dan kitab itulah yang dibawa oleh Isa al-Masih. Tapi anehnya adalah kitab itu telah hilang dan kita tidak pernah tahu isinya apa. Injil itu bicara tentang apa? Padahal kalau kita dengar kata Injil, orang yang mengerti bahasa Yunani, kita tahu bahwa arti dari kata Injil adalah kabar baik. Evangelion. Tetapi Islam atau Muslim atau Quran menulis ada Injil, tetapi tidak ada makna daripada kata Injil. Bahkan kita tidak tahu apa yang dituliskan di dalam Injil. Dan yang kita tahu adalah mereka mengatakan bahwa di dalam Injil itu menuliskan perbuatan untuk Muhammad. Ya, tetapi isi lain daripada Injil kita tidak pernah tahu isinya apa. Muslim kurang menyidik bahwa Injil Islamik semacam itu mustahil Injil
Injil sejati haruslah mensifati sedikitnya dua hal yang maha inti. Bahwa ia memberikan kabar baik yang menyangkut keselamatan. Itu maksud daripada Injil yang sebenarnya. Dan kabar baik itu harus sampai ke seluruh alam demi kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kenyataannya, Injil hakiki yang dianggap Islamik itu menghilang entah kemana. Entah sudah dibaca siapa atau jin mana yang menyimpannya, dan isinya yang hilang tentu tidak menyelamatkan. Sedangkan Injil yang korup justru meluas. Ini menarik ya. Injil yang korup yang dalam anggapan teman-teman Muslim, Injil dipegang oleh orang Kristen hari ini, justru itu yang meluas ke seluruh bangsa, menawarkan sosok keselamatan daripada Tuhan yang sejati. Lihatlah betapa malaikat memproklamirkan Injil kabar baik itu. Sebagaimana ditulis di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 11, bunyinya demikian teman-teman. Di daerah itu adalah gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Mesias, Tuhan di kota Daud. Ini adalah janji, adalah deklarasi yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada para gembala, bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat bagi seluruh bangsa. Kabar baik ini menjadi kabar baik dan kabar terbaik untuk Anda dan saya, karena memberitakan kedatangan seorang yang syafi dari surgawi untuk kita semua. Para gembala telah menjadi saksi mata dan telinga yang polos dan benar atas Injil yang memberikan keselamatan lewat Mesias Juru Selamat. Kenapa perlu ditolak sebelum diselidiki? Nah, ini harus teman-teman Muslim pikirkan ya. Kenapa teman-teman Muslim menolak Injil yang ada di tangan kami sebelum Anda menyelidikinya? Dan saya mau katakan juga, Anda mengatakan ini adalah Injil yang palsu. Tapi Injil yang palsu saja ini telah membenahi, memperbaiki, merenovasi buruknya akhlak manusia. Betapa banyak manusia yang buruk akhlaknya, sifatnya, sikapnya, itu diperbaiki oleh Injil yang dibaca, diimani. Tidakkah teman-teman Muslim penasaran untuk menyelidiki isi Injil yang ada di tangan kami saat ini? Anda hentikan dulu segala bentuk pernyataan Ustadz Anda yang selama ini mengatakan bahwa Injil ini telah dikorupsi. Tapi Injil yang korupsi ini saja teman-teman telah memperbaiki akhlak begitu banyak orang. Hah? Nah, ini adalah sanggahan terhadap teologi keselamatan dalam konsep Islam ya. Dalam konsep Kristus, Tuhan menganugerahkan keselamatan yang berasal daripadanya, yaitu melalui Mesias Juru Selamat. Nah, teman Muslim lebih memilih mengandalkan usaha-usaha pribadi untuk mendapatkan keselamatan. Memang secara psikologi manusia merasa lebih terpuaskan tak kala sebuah prestasi keselamatan dihasilkan dari jerih payahnya sendiri ketimbang melalui sebuah pemberian. Mari kita lihat dalam surat 11 ayat 114 menuliskan demikian, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Menghapuskan doa dalam kurung dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini konsep Islam teman-teman. Surat 11 ayat 111, coba kita lihat. Mungkin juga ada teman-teman Muslim yang tidak tahu hal ini ya. Bahwa amal baik itu menghapus segala perbuatan yang buruk. Ini menarik sekali teman-teman. Nah, ini kita tidak temukan dalam Alkitab ini teman-teman. Ya, perbuatan baik kita itu adalah seperti kain kotor, kata Yesaya. Tidak dapat menyelamatkan teman-teman. Itu kata Alkitab. Kita lihat surah
19 ayat 114, 11 maksud saya. Dan berikanlah sembahyang itu kepada kedua tepi siang dalam kurung pagi dan petang, dan pada bagian permaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dalam kurung dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah, inilah alasan mengapa teman-teman muslim itu berusaha untuk mencari pahala perbuatan baik. Ya, ada yang bunuh cicak untuk mendapatkan pahala. Apalagi ya, ada yang hanya pergi ke, saya pernah dengar itu di mana dikatakan itu, hanya mendengarkan orang ngaji saja itu ada pahalanya, teman-teman. Anda belum mengaji, belum ikut mengaji, Anda dengarkan saja orang sedang mengaji, itu ada pahalanya. Dan ini dikejar-kejar oleh teman-teman muslim. Siang malam mereka mengejar, karena apa? Karena pahala itu menghapuskan dosa dan perbuatan yang buruk. Artinya, upaya untuk menghapus dosa ini adalah upaya dari diri sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa banyakkah pahala atau perbuatan baik supaya dosa-dosa kita dapat dihapus? Karena kalau kita lihat, kecenderungan hati manusia itu adalah melahirkan dosa, teman-teman. Itu kata firman Tuhan ya. Kecenderungan hati manusia adalah semata-mata untuk melakukan kejahatan, semata-mata untuk melawan Tuhan. Apalagi kalau kita lihat konsep dosa di dalam kekristenan, bukan hanya dosa yang diperbuat, tapi dosa yang direncanakan, dosa yang ada dalam pikiran itu juga termasuk dosa. Nah, bayangkan berapa banyak dosa yang kita lakukan, dan harus sebanyak apa perbuatan baik agar perbuatan buruk ini dapat terhapuskan. Ini sebuah pertanyaan yang logis menurut saya, yang perlu teman-teman muslim pertanyakan. Ya, maka sebenarnya lebih tepatlah kalau keselamatan itu adalah anugerah oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena usaha manusia. Tapi teman-teman muslim tidak mau terima itu. Enak saja katanya, kita yang berdosa, Tuhan yang hapuskan katanya. Tuhan yang tanggung kata dia. Itu berarti pilihanmu sendiri, pertanggungjawabkan mengenai pilihanmu. Ya. Nah, itulah konsep yang dipahami oleh teman-teman muslim ya. Kita telah singgung sedikit rumusan keselamatan itu, dan kini kita akan menyaksikan lagi hal-hal lainnya terkait dengan konsep keselamatan ini, teman-teman. Pertama, Muhammad sendiri tidak yakin bila Allah memberi syafaat di akhirat kepada umatnya. Dalam begitu banyak ayat Al-Quran kepada beliau telah selalu disampaikan ketegasan Allah membantah adanya syafaat di akhirat. Hal ini bisa dipahami jikalau kita tidak bermain-main tafsir terhadap zikir Allah yang telah dituliskan secara definitif bahwa semua muslim harus masuk ke neraka. Surah 19 ayat 71, surah 32 ayat 13. Kita coba lihat surah 32 ayat 13 bunyinya apa. Ini saya belum pernah lihat ini, surah 32 ayat 13. Ayat 13. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan memberikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku. Sesungguhnya aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Rupanya kita sudah baca tadi bagian ayat ini, teman-teman. Ya, kita sudah baca bagian ini. Bahwa Tuhan menciptakan neraka itu adalah untuk dipenuhi oleh jin dan manusia, katanya teman-teman. Ya. Dalam surah 18 ayat 26, tak ada seorang pun pelindung bagi mereka selain daripadanya, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusannya. Jadi Tuhan sendiri yang berhak untuk mengambil keputusan. Surah 39 ayat 19.
apakah kamu, dalam kurung, kamu hendak merubah nasib orang-orang telah pasti ketentuan asap atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Surah kedua ayat 4. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu, dalam kurung Muhammad, tidak memperhatikan? Dalam konsep Islam tidak ada pemberi syafaat, tidak ada juru selamat, teman-teman. Semuanya sudah diputuskan oleh Allah. Lihat dua ayat, ya, betapa Allah secara sinis ditujukan kepada Muhammad telah menekankan bahwa segala unsur penolong dan pemberi syafaat bagi yang telah terasap ditiadakan oleh Allah. Tidak ada unsur penolong atau juru selamat bagi mereka yang telah diasap. Ini adalah sebuah ketetapan, teman-teman. Tetapi entah kenapa di sana sini Al-Quran justru sepertinya memberi peluang-peluang misterius bagi syafaat yang mengatasnamakan izin Allah. Ini menjadi kontroversi dan panas di antara umat muslim sendiri yang tentu saja cenderung menjagoi adanya pemberian syafaat seperti halnya dinikmati oleh kaum Kristiani. Kita perhatikan antaranya pada hari itu dalam surat 20 ayat 109, pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali dalam kurung syafaat orang yang Allah yang Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan telah meridhoi perkataannya. Bagi mereka yang tidak berprasangka, maka kontroversi tentang Allah yang menutup pintu syafaat versus yang membuka pintu haruslah dipandang sebagai kontradiksi wahyu yang mendatangkan malapetaka tambahan bagi ketidakpastian keselamatan dalam konsep Islam. Lucu ya, di bagian lain dikatakan tidak ada peluang Allah memberikan seorang syafaat. Tetapi dalam surat 20 ayat 109, surat 20 ayat 109, coba kita lihat. Surat 20 At-Taha ayat 109. Ada pengecualian di sini, teman-teman. Ada pengecualian. Nah, pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali dalam kurung syafaat orang yang Maha Pemurah, orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Nah, di bagian lain dikatakan tidak ada syafaat, tidak ada penolong, tetapi di bagian ini dikatakan ada pengecualian bagi orang yang diridhoi oleh Allah. Ya. Pada hari itu tidak berguna syafaat pertolongan kecuali dari orang yang diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan diridhoi perkataannya. Kok ini bertentangan ayat-ayat ini, teman-teman? Ini kontroversi, kontradiksi begitu satu dengan yang lainnya. Ya, ini menarik sekali ya. Di antara banyak hal lainnya, Rasulullah dengan mudah memberi ciri duniawi siapa yang dipastikan masuk surga. Cukup 4 saksi akan kesalehan seseorang. Pastilah dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Ini cukup lucu ya. Nah, tidakkah, mari kita lihat dalam hadis Bukhari 372. Yang disebut mati syahid itu ada 5 macam. Orang mati kena tikam, orang mati karena sakit perut, orang mati tenggelam, orang mati ditimpa orang yang mati fi sabilillah. Hadis Bukhari 1265. Barang siapa menggali sumur, maka orang itu mendapat surga. Barang siapa menyediakan perbekalan untuk tentara yang kekurangan, maka orang itu mendapat surga. Wah, ini pahala-pahalanya, teman-teman. Hadis Bukhari 655. Seorang muslim yang kematian 3 orang anaknya yang belum balik dimasukkan Allah ke dalam surga. Ini hak prerogatif Tuhan. Tidak ada syafaat di sini atau tidak ada juru selamat di sini. Bayangkan seorang muslim yang anaknya 3 orang mati pada saat belum balik, maka orang tua itu dimasukkan dalam surga. Hadis Bukhari 656. Wanita yang manapun yang kematian 3 orang anaknya, maka anak-anaknya menjadi dinding baginya dari api neraka.
Bertanya seorang wanita, kalau dua beliau, ya dua juga. Oh, ini menarik ya. Jadi wanita yang anaknya 3 orang mati, katanya, maka anak-anaknya itu akan menjadi dinding bagi dia dari api neraka katanya. Hadis Bukhari 706. Seorang muslim yang disaksikan oleh 4 orang bahwa ia baik, maka orang itu dimasukkan Allah ke surga. Kami bertanya, bagaimana kalau 3 orang? Jawab Nabi, iya 3 orang juga. Tanya kami lagi, kalau 2? Jawab Nabi, iya 2 orang juga. Wah, ini meningkat terus ini teman-teman. Nah, jadi kalau ada orang muslim yang disaksikan 4 orang itu berbuat baik, maka orang itu dimasukkan oleh Allah ke surga katanya. Nah, bukan hanya ini kalau ada 3 katanya bisa, kalau ada 2 juga bisa. Wah, menarik ya. Hadis Bukhari 647. Rasulullah bersabda, sesungguhnya barang siapa di antara umatku yang mati sedang dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dalam versi lain dikatakan dia mengucapkan kalimat syahadat sebelum matinya, orang itu masuk surga. Aku dalam kurung Abu Zar tanya, sekalipun orang itu berzina dan mencuri? Jawab Nabi, iya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Wow, ini hadis Bukhari 647 teman-teman. Hadis Bukhari 647. Ini saya mau cari hadis ini nih, gimana caranya. Jadi kalau orang itu mati meskipun dia berzina katanya, meskipun dia itu berzina dan mencuri, tapi kalau orang itu tidak mempersekutukan Allah atau sesuatu apapun yang lain, orang itu tetap masuk surga katanya. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Selama ini teman-teman muslim menuduh kita bahwa kita ini, mereka menuduh kita ini bahwa kita ya enak sekali katanya ya, dosanya sudah ditebus. Jadi meskipun kita berzina, membunuh, tetap masuk surga katanya. Nah, ternyata kitab mereka sendiri juga menulis begitu teman-teman. Ya, meskipun orang itu dia berzina, tapi kalau orang itu tidak mempersekutukan Tuhan, bisa selamat katanya. Ini menarik juga ya. Ini mungkin banyak teman-teman muslim yang tidak tahu tentang hal ini. Coba kita lihat hadis Bukhari 647. Ini teman-teman rumah apologetika Kristen ini yang ahli hadis ini. Di mana tempat lihat itu? Hadis Bukhari 647. Oh, di sunnah.com ya. Saya coba perlihatkan teman-teman. Hadis Bukhari. Ini teman-teman Raka harus bantu dulu ini. Sahih Bukhari 647. 6 ini 647. Benarkah ini cara cari ini? Hei teman-teman Rak, masuk sini dulu. 647. Wah, jauh nih cara nyari. Kemana ini? 647. Semoga kita dapat ya teman-teman ya. Kalau saya tidak dapat silakan nanti Anda cari sini ya. Ah, ini dia. Wah, bahasa Inggris pula ini. Coba kita lihat dalam versi bahasa Inggrisnya.
Rasulullah bersabda, pahala salat yang dikerjakan oleh seorang yang secara berjamaah adalah 25 kali lipat lebih besar daripada salat di rumah atau di pasar sendiri. Dan ini karena jika dia berwudu dan mengerjakan dengan sempurna lalu berangkat ke masjid dengan niat salat, kemudian setiap langkahnya menuju masjid, pahalanya dinaikkan 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya atau dicoret dari perbuatan. Ketika dia salat dan para malaikat terus memohon berkat atau ampunan Allah untuk selama dia tinggal di musola. Wah, ini gimana cara cari hadis ini? Saya kurang paham ini. Ini bukan ini nih. Hadis Bukhari 647 bukan ini nih teman-teman. Ya, nanti teman-teman yang ngerti hadis bisa bantu cari ya. Nah, tapi pada intinya teman-teman di sini dikatakan bahwa seseorang meskipun dia itu adalah berzina dan mencuri, kata Nabi, kalau orang itu tidak mempersekutukan Allah, maka orang itu tetap selamat teman-teman. Ini luar biasa sekali ya. Selama ini kita dituduh-tuduh oleh teman-teman muslim bahwa kita ini enak sekali, dosa kita sudah ditebus, ya. Dan meskipun kita berlaku zina katanya, tapi kita tetap diselamatkan karena dosa kita sudah ditebus katanya. Tapi ini bandingkan secara kita paralelkan dengan pemahaman teman-teman muslim. Dikatakan hanya karena mereka muslim tidak mempersekutukan Allah, maka mereka diselamatkan. Meskipun mereka itu adalah berzina dan mencuri teman-teman. Nanti silakan teman-teman cross check sendiri terkait ya. Silakan teman-teman cross check sendiri untuk tahu pasti seperti apa. Apakah benar demikian? Kalau ini benar, berarti ini parah sekali begitu ya. Parah sekali. Karena dalam konsep Kristen teman-teman, ya, meskipun kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, bukan berarti itu menjadi green card atau kartu hijau atau lampu hijau, green light ya, bagi orang itu untuk berbuat dosa. Sudah dikatakan di dalam Alkitab, jangan menjadikan ya standar bahwa kita ini mendapatkan anugerah keselamatan lalu itu membuat kita dosa seenak-enaknya, kata Rasul Paulus. Tidak. Justru kalau kita sudah diselamatkan, maka kita harus tahu diri untuk bersyukur, tahu diri untuk memuliakan Tuhan, untuk menjaga kekudusan hidup. Karena hidup kita sudah dibeli, kita sudah ditebus, maka kita harus hidup sesuai perkenanan dari Tuhan yang membeli dan menebus kita. Kita tidak boleh seenak-enaknya berbuat sesuka hati kita, ya, karena kita tahu bahwa dosa kita sudah ditebus. Tidak ada orang Kristen yang punya pemahaman seperti itu. Kalau ada orang Kristen yang punya pemahaman seperti itu jelas-jelas adalah sangat sesat dan harus bertobat. Nah, sementara kalau kita lihat dalam pandangan Islam, kalau hadis ini benar, ini luar biasa sekali ya. Hanya karena orang itu tidak mempersekutukan Allah atau dengan yang lainnya, atau dalam versi yang lain hanya karena orang itu mengucapkan kalimat syahadat sebelum matinya, maka orang itu tetap masuk surga teman-teman. Ya, dan rupanya ini diklarifikasi juga oleh sahabat Nabi Abu Zar. Dia bertanya, ini sebuah pertanyaan klarifikasi begitu teman-teman ya. Sekalipun orang itu berzina dan mencuri, pertanyaan ditujukan kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Dan sekalipun orang itu berzina dan mencuri, orang itu tetap masuk surga teman-teman. Hanya karena orang itu tidak mempersekutukan Allah. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan teman-teman, patutlah banyak orang berzina. Patutlah banyak orang mencuri, patutlah banyak koruptor di Indonesia teman-teman. Patutlah banyak orang yang korup di Indonesia ini teman-teman. Kenapa? Ya karena mereka ini tidak mempersekutukan Tuhan kok.
Kamu lihat bagaimana para koruptor itu masuk ke penjara dengan muka semeringa, dengan muka gembira, bahkan juga malu-malu mengucapkan kata-kata yang kelihatan rohani. Ya, mereka tetap memuji Tuhan mereka. Ya karena mereka kemungkinan meyakini ini. Mereka tidak mempersekutukan Tuhan kok. Cuma mencuri kok. Cuma berzina kok. Yang penting tidak mempersekutukan Tuhan. Tetap ganjarannya adalah masuk surga, teman-teman. Oh, dahsyat sekali ini. Masuk akal lah mengapa kita ini dikelilingi oleh para koruptor di bangsa dan negara kita ini, teman-teman. Ya. Nah, kita yakin bahwa ucapan sakral tersebut juga diucapkan oleh Nurdin Amtop, Dul Matin, dan para teroris lainnya, dan para koruptor, dan para pesina. Maka jadilah surga, yang kalau kita lihat ya, kita tahu teman muslim, yang karena tidak sudi masuk ke dalam surga semacam itu, maka mereka mengambil langkah menjadi murtad. Banyak yang murtad, teman-teman. Kalau banyak orang yang mendengarkan siaran Nurul ini, kemungkinan besar mereka akan murtad ini. Mereka tidak sudi masuk ke surga seperti ini. Dan baru setelah murtad, mereka menjadi terbuka dan mampu menyaksikan berturut-turut betapa mereka sampai tersihir oleh begitu banyak ajaran inferior dan absurd yang dulunya mereka elu-elukan, teman-teman. Dulunya mereka elu-elukan. Ya. Jadi, mari kita lihat konsep keselamatan di dalam Kristen dan Islam, teman-teman. Ternyata berbeda. Ya. Dalam konsep keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab adalah kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, amal soleh kita. Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri berdasarkan amal soleh. Tidak ada. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, teman-teman. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Apa yang dikatakan Efesus 2 ayat 8? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita, teman-teman, tapi pemberian Allah. Kisah para Rasul 15, Kisah para Rasul 15 ayat 11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Roma 11 ayat 5 sampai 6. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sila menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Roma 16 ayat 2. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan di dalam dia. Kolose 1 ayat 14. Di dalam dia kita memiliki penebusan yaitu pengampunan dosa. Titus 2 ayat 11. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia.
karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Perhatikan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permaian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi keselamatan itu karena kasih karunia, teman-teman, bukan karena perbuatan baik. Sebaliknya, Islam mengakui bahwa keselamatan itu karena amal soleh dan perbuatan baik. Ini jelas-jelas adalah dua hal yang bertentangan. Sekarang silakan teman-teman memilih. Apakah Anda memilih konsep keselamatan yang dicatat di dalam Alkitab, yang diyakini oleh orang Yahudi, yang diyakini oleh orang Kristen, yang ada di dalam kitab suci, bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena korban persembahan, tetapi karena semata-mata kasih kemurahan Tuhan, atau keselamatan yang diajarkan dari Tuhan negeri Arab, Tuhan negeri Mekah yang diajarkan di dalam Al-Quran, keselamatan dari perbuatan baik, dari amal kebajikan. Silakan teman-teman memilih. Dan kita sudah lihat dalam hadis itu, mengkonfirmasi bahwa meskipun orang itu berzina, meskipun dia itu mencuri, asalkan dia tidak bersekutu, tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, maka orang itu dapat selamat, katanya. Kita juga sudah lihat di dalam surat 19 ayat 71 dan 72 bahwa adalah sebuah kemestian bagi setiap muslim untuk masuk ke dalam neraka. Dan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, ya. Meskipun kita tidak banyak yang menafsirkan bahwa neraka itu akan tiba-tiba menjadi dingin, katanya, tetapi tidak ada satupun yang pernah masuk ke sana yang tahu pasti bahwa neraka itu tiba-tiba menjadi dingin hanya karena dimasuki oleh mereka orang-orang mukmin, ya. Jadi silakan teman-teman mengambil keputusan. Demikian pelajaran lintas agama yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir menyaksikan siaran ini. Terima kasih untuk para moderator yang membantu saya untuk menertibkan kolom chat live, kolom chat, dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah support live video ini dan membagikan. Tuhan memberkati kita, dan kiranya keselamatan itu menjadi bagian dari kita yang sungguh-sungguh menantikan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencari kebenaran yang sejati. Kita akan terus saudara-saudari kita umat muslim agar mereka menemukan jalan yang lurus, menemukan kebenaran sejati. Itu adalah menjadi bagian dan tanggung jawab kita, orang yang tahu kebenaran. Nah, seorang sahabat dari David Wood, yaitu Nabil Quresh, berkata, hanya ada dua alasan mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil kepada kami orang Muslim, kata dia pada waktu itu. Pertama, mereka tidak tahu bahwa tugas mereka ini harus mereka lakukan. Atau yang kedua adalah mereka memang sengaja diam karena mereka mau agar kami binasa, kata dia. Dan di manakah posisi Anda, saudara-saudariku, sebagai pendengar siaran ini? Apakah Anda begitu tega membiarkan saudara-saudari kita, umat muslim atau orang-orang di luar Kristus, menuju kepada kebinasaan kekal? Jika Anda berpangku tangan, duduk diam, tidak memberitakan Injil kepada mereka. Kalau Anda merasa bahwa ini adalah bagian tanggung jawab kita, yang harus kita kerjakan bersama-sama sampai Tuhan Yesus datang, mari menjadi pelaku firman untuk memberitakan Injil kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Tuhan memberkati kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan semata. Stay away from segala sesuatu ajaran sesat, campur aduk Inggris dan Indonesia.